Oke teman-teman, setelah melakukan perjalanan yang cukup lama begitu ya, kisaran 1 jam dari kota Kebumen, Jawa Tengah. Nah, kita saat ini sudah sampai di desa Karangwuni Wonodadi ya. Ini dusunnya, dusun Karangwuni, desa Wonodadi di Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Disinilah teman-teman, siapa yang menyangka bahwasanya di tempat yang katakan pelosok begitu, berada di perbukitan ya. Disinilah terlahir anak ajaib ya. Namanya Samijan, yang dikenal dengan Mbah Mijan. Seorang spiritual paranormal yang terkenal sampai ke mancanegara, saudaraku. Nah, itu ada rumah-rumah warga ya, karena memang di sini perbukitan, jadi jarak dari rumah warga yang satu dengan warga yang lain itu jauh banget teman-teman. Nah, jaraknya seperti itu. Dan di sini juga ada rumah warga. Nah, jadi untuk nyampe sini kita langsung ambil jalan ini ya. Nggih. Mbak, permisi nggih. Nggih. Mau ke ini rumahnya Mbah Mijan. Betul nggih, lentang mriki nggih. Oh nggih. Kita tanya-tanya dulu. Jadi ini tetangga dari Mbah Mijan begitu nggih. Sering ini Mbah Mijan itu pulang kampung. Pulang kalau hari lebaran ya pulang. Oh, lebaran pulang nggih. Mbak, ngapunten nggih. Nggih. Ini bener ya jalannya di sini ya Mbak, ke sana ya. Nggih, terima kasih Mbak. Nah, alhamdulillah ramah-ramah saudaraku. Jadi di perdesaan ataupun perbukitan itu kalau kita tanya begitu ya, bener-bener dah, istilahnya kalau orang Jawa itu disemanggakno, ramah banget. Suasana di kampung di kisaran jam 12 ini ya. Nah, seperti ini jalan akses untuk menuju ke rumah Mbah Mijan. Ini seperti ini saudaraku. Nah, oke, kita terus. Katanya sih di paling ujung. Suasana di kanan kita itu sudah, nah kayak gitu, jurang ya. Meskipun ada akses ke mungkin ke kampung yang lain, tapi situ cukup dalam ya. Nah, oke, ini ada 3 rumah begitu saling berhadapan. Oke. Nah, latarnya ini luas banget, tapi bukan ini rumah Mbah Mijannya. Nah, rumah Mbah Mijan itu di paling ujung. Oke, kita coba ngikutin jalan ini ya. Jadi disinilah ya, seperti yang saya katakan barusan, bahwasanya dari tempat inilah ya terlahir anak ajaib yang mempunyai kelebihan yang tidak sama pada anak-anak umumnya gitu ya. Yang beliau Mbah Mijan bisa membantu menolong orang dalam mungkin sakit ya, ataupun kena gangguan gaib begitu ya. Seperti halnya yang kalian lihat lah, bagaimana sepak terjang ya dari Mbah Marijan begitu ya. Jam tayangnya katakan dari merintis dalam ini pengobatan. Oke, nah inilah rumahnya saudaraku ya. Ini adalah rumah Mbah Mijan atau Samijan. Dan ini di sini ini sudah tidak ada rumah lagi. Ini sudah batas dengan jurang. Nah ini teman-teman, sudah batas dengan jurang. Dan di depannya ini ada satu warga, satu rumah ini saja di bagian belakang dari rumah ini ya. Di situ udah gak ada rumah, itu bangunan ini, bangunan mungkin apa ya, kamar mandinya mungkin ya. Dan disinilah teman-teman, nah, rumah Mbah Mijan. Oke, kita masuk ke dalam silaturahim. Di situ ada ibu dari Mbah Mijan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Monggo Mas, Alhamdulillah. silakan. Dari mana, ada apa? Dari Jawa Timur Ibu. Ya. Monggo Ibu. Mas, monggo silakan. Boleh ini Ibu
apa namanya melihat-lihat begitu suasana di dalam rumah ketika Mbah Mijan masih di sini, katakan untuk mungkin kamar ataupun tempat belajarnya, tempat ini tirakatnya ataupun sholatnya gitu Ibu. Oke, tapi maaf ya berantakan. Lalu di desa ini kan nggak seperti di kota kayak gitu ya. Nggak Maaf apa-apa, ya. Ibu, nggih. Silakan, mari. Nah ini ruang tamu seperti ini yang kita punya. Alhamdulillah. Ya ini ruang tamunya. Silakan nanti kalau Mas mau duduk silakan. Untuk rumah ini Ibu ada perubahan nggak? Maksudnya di masa Mbah Mijan di sini ada renovasi atau ini rehab? Iya, kalau waktu kecilnya Mbak Mijan itu belum seperti ini rumahnya. Rumahnya masih rumah joglo, ya. Dindingnya juga masih dinding bambu, gitu. Ini Nah, foto keluarga? foto keluarga. Yang Mbah Mijan mana ada? Ini Bu? Mbah Mijan, Iya. ini istrinya. Ini yang namanya Slamet Arif Nurono, ini istrinya. Ini bapaknya, ini saya. Nah ini Yayu yang pertama, punya anak satu. Ini masnya, Mas Ipar. Nah ini Yayunya yang nomor 3. Ini anaknya, ini masnya. Ini sekeluarga. Alhamdulillah. 3 bersaudara, 4 sama Mbah Mijan itu ya. Ya. Dan untuk ini ruangan-ruangannya dari dulu Ruangannya dari dulu itu nggak ada seperti perubahan? Ini ruangan dari sekarang. Dari yang dari dulu itu nggak ada. Udah, ya ini rumahnya cuma dibongkar, ganti ini ruangannya. Ini. Kalau pulang kampung, Iya, kalau pulang ke kampung ini ruangannya Mbak oh Mijan. ini Mbah Mijannya di sini. Ya. Gitu ya. Ya. Terus biasanya kalau pulang kampung ini Ya, ini suka ruang pertemuan. Kalau bertemu satu keluarga di sini. Ya, gitu. di sini. Tuh, berantakan sekali nih. Tuh, ya, ini ada kamar lagi, ini kamarnya. sholat ya, tempat sholat Bukan, sholatnya di sana tadi. di Aku kamar. pasang, ya. Gitu. Ini kamar anak. Oke. Itu Ini dapur. ini apa? Kamarnya kakek itu bapak saya. Jadi nggak mau dikasih kamar yang bagus, cuma minta seperti ini. Wah. Masih ada kakek Ibu? Ibu dan kakek Di kapak, ini? Yami, kayak gitu. Masih ada Bu. Ya suami saya Oh kakek itu maksudnya suami Ibu, bapaknya Mbak Mijan. Ya maaf Ibu ya, cara penyebutannya dengan ini di Jawa Timur beda. Oh iya. Maaf Ya, Ibu. ini seperti Oh, ini. alhamdulillah. Ini mesinnya ada 2, ini 1. Ini dapurnya berantakan seperti Ini kamar mandi. Terus ini dapur. Ini kamarnya Mamat. Ini ada kamar lagi. Mamat itu siapa? Mamat itu anak nomor Anak yang nomor 4. 4 ya. Ya, ini biasanya kerjanya di sini kan ada konten-konten seperti ini. Siap malam istrinya. Oh iya, konten kreator nge-live gitu ya. Jangan mulai pada ini. Di bagian ini. Nah ini yang namanya Mas Slamet Arif Nurono ini. Adiknya ya? Iya. Adiknya Mbah Mijan ya. Betul, Cuma pun foto-fotonya. jadi 3 saudaranya dari Mbah Mijan itu ada kelebihan juga Ibu. Ada yang satu ini. Yang yang ini Ini. Mas Selamat ini. Slamet Arif Nurono. Jadi mirip-mirip Mbah Mijan gitu. Tuh. Terus juga ini punya ini apa namanya kejanggalan-kejanggalan tertentu. Iya. Oh gitu ya. Iya, yang laki-laki itu. Yang perempuan sih enggak. Dari ibu sama suami ibu ya Mbak. Siapa suami ibu? Sunarso. Sunarso. Apakah memang ada keturunan orang katakan mungkin dari Mbah Buyut dulu juga spiritual? Betul, ada. Dari siapa ibu? Dari ayah saya dan dari ayah bapak. Dua-duanya itu berdampingan ada. Betul. Dari ayah nyenengan sama Ayah suami saya. oh berarti 2 keluarga ini dari keturunan spiritual juga gitu dua-duanya gitu Iya, ya. betul.
gitu. Ya, kelebihannya seperti ini ya Mas. Masih kecil saya potongan ini dari umur 2 tahun ya. Dari umur 2 tahun anak saya itu sudah ada kelainan. Kelebihan Iya, tertentu kelebihan begitu ya. tertentu ya, mungkin seperti itu. Nah, itu anak saya memegang telur, diambil yang dari sarangnya, diambil yang pertama ya, itu dipegang seperti ini. Kalau ada kalau orang besar kan nggak bisa ya, nggak bisa langsung dimakan kan kayak gitu. Itu langsung dipencet, langsung dimakan. Itu kelainannya sudah itu. Dan setelah besar itu anak saya sakit, dia sakit seumur 5 tahun atau 7 tahun. Sakitnya itu sampai parah, itu nggak bisa makan, nggak bisa berdiri, nggak bisa apa, tapi tetap saya tungguin. Nah tersebut itu besar ya. Setelah itu sudah sembuh, ya sampai besar, kemudian sampai udah sekolah umur 7 tahun, sekolahnya jauh di desa Wonodadi, dari sini jalan kaki, jalannya masih setapak, belum seperti ini ya, itu sudah berani sendiri, ya berangkat sendiri, tidak ada kendaraan, tidak ada temen, entah itu hujan, entah itu panas, udah bisa berani sendiri sekolah sana. Malam-malamnya itu ngaji ya, ngaji Quran di pondok Wonodadi. Itu sering katanya di jalan itu melihat, karena di jalan kan ada hutan yang Gunung Tugel itu yang Mas tadi lalui, sering melihat makhluk halus di situ, sering banget melihat makhluk halus di situ. Setelah besar, usia udah kelas 5 SD, dia tidak bisa memanjat pohon, sama sekali tidak bisa memanjat pohon. Itu kelainannya. Tapi dia adalah nurut segalanya dengan orang tua. Tidak pernah tidak nurut semuanya. Anak tersebut tidak pernah minta mainan apapun, tidak pernah. Kalau dikasih mau, kalau tidak, makan juga seperti itu. Pakaian robek-robek pun dibawa sekolah pun tidak malu sama sekali. Itu kelainannya. Udah menerima dari haji. Kenapa tidak bisa memanjat pohon? Aku juga nggak tahu. Yaitu setelah memanjati pohon itu katanya ingin memetik buahnya. Itu kan buah mangga. Buah mangganya besar. Ada seperti pohon itu, pohon pala itu besarnya. Nah dia naik baru satu langkah katakan. Bukan kalau sudah itu satu panjatan gitu ya. Bukan. Ranting ya, itu ranting. Udah ke ranting satu, itu ada ranting satu yang besar, paling besar itu, dia jatuh, patah dengan rantingnya, Mas. Patah dengan rantingnya, dia cuma berdiri dengan senyum. Itu tidak jatuh sama sekali. Sampai jatuh ke bawah, tapi dia tidak jatuh, cuma berdiri kayak gini, sambil senyum. Itu pohonnya besar, pohon mangganya itu. Yang kedua kalinya dia menek cengkeh teman-teman yang perempuan sama menek cengkeh, dia menek cengkeh ya satu ranting jatuh dengan rantingnya. Itu kelainannya anak saya. Nah setelah itu dia sekolah sampai kelas 1 SMP, dia kos di sana. Setelah kos ada orang minta tolong karena dia dinamakan anak yang kelihatannya berbeda dengan anak yang lain. Iya, seperti itu, berbeda dengan anak yang lain. Dimintain, tolong Mas Mijan, saya pijitin, saya sakit perut, kayak gitu. Kok anak tersebut kok bisa mengobati? Obatnya kayak gini. Oke, saya bisanya ngasih buah salak. Nanti buah salak ini digonya, saya pijitin kakinya ya Pak, kayak gitu. Oh bisa sembuh total. Itu sudah kelihatan anak tersebut bisa menolong orang tersebut. Setelah tamat SMP,
dia naik SMA. SMK-nya adalah Bina Karya Karanganyar Kebumen. Di sana ada orang ternyata dari Bandung. Orang dari Bandung itu katanya ajaib, dikasih ajaib itu dikasih tahu bahwa istrinya sudah lumpuh 3 tahun, tidak bisa ngapa-ngapain. Setelah itu dibilangin, dibisikin katanya, sekarang kamu ke Jawa Tengah ke Mbah Enom, tempatnya di Bulu Payung, Jawa Tengah, Karanganyar, seperti itu. Dia sampai ke situ, dia dijemput sama orang, katanya orang yang jemput pakai motor dari stasiun Karanganyar. Setelah itu ngomong ini, Pak, mau ke rumah Mbah Mijan ya? Iya, kebetulan Mas tahu ya rumahnya. Oh tahu, mari numpak motor saya, kayak gitu. Diajak sampai ke pasar Karanganyar, dia nggak mau dibayar. Tukang ojeknya itu dikira orang seperti saya, tapi ternyata itu bukan. Setelah itu dia pergi tanpa kelihatan, dan dibayar. Terus Cynthia ngomong, ini ada kereta, nanti keretanya datang ke rumahnya Nom Mbak Mijan itu. Nanti yang tahu rumahnya ini. Nanti kamu setelah ini kamu naik saja naik apa namanya? Kereta tadi. Kereta kuda ini. Oh iya, setelah naik sampai ke rumahnya Mbak Mijan, orangnya turun, kusirnya tuh turun. Bilang gini, ini rumahnya, ketuk aja, Mbak Mijan ada di rumah, seperti itu. Nah, disuruh seperti itu, baru melihat pintunya orang tersebut, keretanya sudah ada. Itu kereta kuda kayak delman gitu ya? Iya, itu. Berarti lokasi waktu kejadian itu ya turun di ini, depan rumah ini? Iya, bukan rumah ini, rumahnya di Mbah Karanganyar. Oh, yang di sana? Iya, di Karanganyar, di rumahnya Mbah. Di sana Mbah Sum namanya, di sana. Katanya di sana, bukan di sini. Setelah itu orangnya merinding, katanya merinding. Setelah sampai ke rumahnya Mbak Mijan, langsung cepat-cepat ya, buru-buru ketuk pintu. Ternyata ada yang buka itu adalah Mbah putrinya. Terus Mbak Mijannya keluar, tanya, minta disuruh masuk. Katanya setelah masuk benar-benar minta tolong bahwa istrinya sedang sakit, lumpuh 3 tahun. Ya. Setelah itu dia kebingungan, anak masih kecil, usianya kan belum ada ilmu apa-apa pun, belum ada, belum cuma ngaji doang kayak gitu ya. Di kisaran umur berapa itu Bu? Sekitar umur 12 tahun. 12 tahun 13, ya. 12-13 umur SMA. Jadi yang sakit itu dapat kabar pergi ke Jawa Tengah, di situ ada Mbah Nom ya, semacam. Ya, artinya pandangan orang pada waktu itu ya semacam anak ajaib gitu ya Ibu ya. Mbah Nom ya, katanya masih disebut Mbah Nom gitu. Kebingungan, saya kebingungan, tanya sama Mbah Putri, ini gimana, ada orang minta tolong, Mbah Putri gimana? Kamu kan bisa bisa doa Al-Fatihah, siapain aja Al-Fatihah, dikasih air kayak gitu ya ngomongnya Mbak. Setelah itu dia masuk ke kamar, tiba-tiba ilmu gaib itu masuk semua ke otaknya Mbah Mijan. Cara menolong orang sakit seperti ini, cara orang mengasih saran seperti ini, itu ada ilmu gaib sendiri masuk di situ. Itu di awal mulanya Mbak Mijan bisa jadi paranormal seperti itu. Setelah tamat STM, dari situ saya nggak berbiaya, dia sendiri. Di rumah Mbah Putri itu kan sering kehilangan barang-barang apa saja. Kambing sekandang hilang, ayam sekandang hilang ya. Terus tanaman juga dirusak, apalagi ada apa-apa pasti hilang. Setelah ada Mbah Mijan di situ, pintu tidak pernah dikunci, motor tinggal di luar, apapun butuh, tidak ada yang berani ngambil setelah itu. Terus Mbah Mijan itu setelah itu di sana disuruh orang warga masyarakat situ ngajari ngaji. Setelah ngajari ngaji, selesai tamat dari situ, dia adalah pergi bertapa, biasanya bertapa.
bertapa. Saya nggak tahu tapanya gimana. Tapanya minta tolong, minta bantuan sama ibu. Mintanya kayak gini cuma, Bu, besok saya minta tolong, minta bantuannya. Bantuannya berapa? Kirain uang itu. Enggak minta uang. Saya mintanya cuma minta bantuin puasa 3 hari 3 malam. Oh iya, maunya gimana sih? Saya mau di ini di daerah Tugu gitu. Itu daerah mana, Bu? Tugu masih Kecamatan Buayan. Daerah Tugu itu dekat Purbowangi. Dari Buayan ada Mergosono ya, ngalor Mergosono, terus itu belok kiri sektoran, itu ada sektoran itu belok kiri itu ada Lokasi tempat bertapanya Mbah Mijan ya, Bu ya? Iya di sana, tapi aku nggak tahu guanya gua apa. Kalau di sini ada namanya gua web atau gua apa di sini ya. Terus sering-seringnya seperti itu. Itu mula bukannya menjadi paranormal. Tapi ini Bu, di waktu semenjak di kandungan, Mbah Mijan dari kondisi ibu sendiri waktu itu, waktu mengandung Mbah Mijan itu, ada sesuatu yang janggal enggak, Bu? Ada. Apa itu? Mulai 2 bulan, saya nggak tahu nggak tahu Masa hamil masih 2 bulan ceritanya? Masih 2 bulan itu udah ada orang ngomong sama saya, itu orang kesepuan, tapi di dalam bayi, dalam goib, dalam mimpi, bukan kenyataan, ya, ini mimpi. Besok bisa ketemu lagi kalau Mbak Mijan udah besar, baru udah lahir anaknya kayak gitu. Tapi sampai sekarang ya saya belum pernah ketemu dengan orang tersebut. Apa pernah? Pernah 1 kali ya mungkin, ya 1 kali. Orangnya orang Gentur. Gentur itu apa, Ibu? Orang Gentur itu cara Jawanya itu orang yang dituakan atau orang pintar. Orang pintar kalau di sini. Itu. Terus setelah lahir umur 40 hari, setelah umur 40 hari dia cuma diam, kayak tidur nggak tidur, kayak meninggal nggak meninggal, kayak gitu ya. Tetap hidup, tapi tidak melek ya, tidak nangis, tidak nusu, tidak minum selama 3 hari 3 malam. Saya gendong terus, saya kasihan pada anak tersebut ya, saya gendong terus seperti ini. Saya kasihan terus, bapaknya juga ikut istirahat ikut berdoa, ikut tirakatan kayak gitu ya, sama tersebut seperti itu. Setelah besar main-main sama anak itu nggak pernah minta apa-apa gitu. Bapak masih ada kan, Ibu ya? Artinya Bapak Mijan, suami Ibu maksud saya. Masih. Alhamdulillah. Sekarang di mana, Ibu? Masih. Sekarang Bapak suami saya, bapaknya Mbak Mijan itu masih di kebun. Oh, di kebun. Di kebun pala. Itu kayak seperti ini, ada kebun pala. Ada kebun apalaga. Masih sehat, alhamdulillah, usianya udah 71 tahun. Dan Ibu umur 65. Alhamdulillah. Baru ya. Kenapa mungkin ada hal tertentu? Kenapa dinamakan Mijan itu? Mijan itu, Mbak Samijan sebetulnya itu dari lahir itu dikasih nama orang tua, dikasih nama Samijan karena saya namanya Bu Samijah. Saya Samijah, anak saya yang laki-laki itu dinamain Samijan karena tidak boleh jauh yang namanya anak laki-laki dengan ibunya, namanya seperti itu. Berapa bersaudara Mbah Mijan? 3 bersaudara, 4 Mbah Mijan. Mbah. Aslinya Samijan. Samijan, gitu. Jadi ya anak pertama? Anak pertama perempuan namanya Asih Nur Rahmawati. Terus yang kedua? Yang kedua Mbah Samijan, yang ketiga Mbak Suranti, yang keempat Arif Nurono yang disebut Lik Mamet, terkenalnya itu.
Gitu. Makanya kan ada di situ. Kalau misalkan nih di suatu tempat mungkin Mbak Mijan mengalami hal karena berbenturan atau berdampingan dalam konteks ini ya, kelebihannya dengan gaib begitu ya. Mungkin Mbak Mijan mengalami hal sesuatu yang kesulitan, terus katakan bertarung dengan hal-hal goib gitu. Ibu ini enggak, kalau yang di sini kan Mbak Mijannya sudah di Jakarta nih, ibu kan di sini di kampung. Ini ada interaksi enggak, berasa atau punya ini enggak? Ada Bu ya. Sampai ke saya, itu ya, sampai karena anak kandung. Satu contohnya misalkan Bu, apa Bu? Contohnya misalkan kayak Mbak Mijan itu lagi ada permasalahan dengan gaib itu, datanya di dalam mimpi. Di dalam mimpi minta tolong kepada saya tolong. Dia sedang duduk di bawah pohon, sedang duduk di atas batu, seperti itu kelihatannya di sana. Ada terasa di ibu, karena saya bukan ibunya sih. Ibu terima kasih atas cerita maupun apa yang disampaikan Ibu terhadap kami. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kami pribadi dan bagi pemirsa di rumah. Mungkin terakhir Ibu, pesannya nih buat kita-kita nih, apa Ibu? Pesan saya, karena baru pertama kali bertemu ya, anak ranta-ranta dari Jawa Timur sampai ke sini, alhamdulillah tujuannya cuma ingin tahu bukti nyata kelahirannya Mbak Mijan, seperti itu ya. Rumahnya di situ ternyata tadi sudah tahu, yang monggo dipelajari dengan baik, mudah-mudahan ada hasilnya. Pesan saya, kapan-kapan bisa ketemu lagi. Amin, Allahumma amin. Bisa main ke sini lagi dengan selamat. Amin. Boleh main bersama keluarga kalau masih sudah punya keluarga. Amin. Ya, kalau Ibu. belum ya silahkan cari keluarga yang terbaik. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin, Allahumma amin Ibu. Terima kasih Ibu Samija ya. Semoga sehat selalu, panjang umur. Amin. Sehat selalu, berkah sekeluarga Ibu. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih, doanya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.